Halo anak-anak, apa kabar? Kita masih belajar matematika, yaitu tentang cara menghitung satuan waktu. Baik, langsung saja kita ke contoh. 3,5 jam ditambah 20 menit sama dengan berapa menit? Nah, untuk soal seperti ini, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah 3,5 jam itu menjadi bentuk menit. Sedangkan yang 20 menit karena sudah dalam bentuk menit, maka kita tidak mengubahnya. Baik, 3,5 jam kita ubah dalam bentuk pecahan terlebih dahulu, yaitu 35 per 10. Ya, karena 3,5 maka menjadi 35 per 10 dikali dengan 60 menit. Karena 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kita langsung coret aja, dibagi 10. Hasilnya adalah 6. Untuk 60 bagi 10, langsung kita kalikan 35 dikali 6. Hasilnya adalah 210 menit. Nah, sekarang untuk yang menit, 20 menit. Jadi yang 20 menit kita langsung tambahkan saja lurus dengan menit. Sama-sama lurus di menit. Nah, jadi lurus dengan 10. Karena jadi kita tambahkan 210 ditambah 20 menit menjadi 230 menit. Soal berikutnya. 180 menit ditambah 3 jam sama dengan titik-titik jam. Jadi yang kita ubah di sini adalah 180 menitnya. 180 menit kita bagi 60 ya. Jadi kita sama-sama dibagi 60, 180 dibagi 60 hasilnya adalah 3 jam. Nah, kemudian untuk yang 3 jam kita taruh di sini, kemudian kita tinggal menambahkan saja sama-sama jam. 3 jam ditambah 3 jam hasilnya adalah 6 jam. Baik, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, 45 menit setelah pukul 7.30. Jika ada kata setelah, maka itu artinya kita menambahkan, ya, menjumlahkan. Yang dijumlahkan adalah menitnya. 7.30 kita tulis dulu. Jadi 7.30 ditambah 45 menit. Karena yang ditanyakan 45 menit setelah 7.30. Maka yang kita tambahkan 45 menit harus lurus dengan menit juga. Nah, kita tambahkan saja. Jadi 30 ditambah 45 menjadi 75. Nah, perlu diingat karena menit itu dalam penyebutan waktu tidak ada penyebutan waktu jam 7 lebih 75. Enggak ada. Nah, ada batasnya lebih dari 59 atau 60. Karena lebih dari 59 atau 60, maka angka 75 harus kita kurangi dengan 60 menit. Ingat-ingat, jika lebih dari 60, kita harus kurangi dengan 60. Nah, di sini 60 menit adalah 1 jam. Karena dikurangi, maka pengurangannya kita taruh di sini. Taruh di atasnya 7, istilahnya kita simpan di sini 1. Nah, di posisinya jam, maka satunya kita simpan di atas. Kemudian kita kurangi 75 dikurangi 60, hasilnya 15. Angka 1 dan 7 kita jumlahkan, kita taruh di bawah. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 8 lebih 15. Jadi 45 menit setelah pukul 7.30 yaitu pukul 8 lebih 15.
Baik anak-anak, soal berikutnya. 35 menit sebelum pukul 9.30 adalah pukul berapa? Karena di sini ada kata sebelum, maka yang kita lakukan adalah mengurangi. Kita tulis saja 9.30. Kita kurangi dengan 35 menit. Maka, nah di sini karena 30 dikurangi 35 tidak bisa, maka istilahnya kita meminjam dari angka 9 meminjam 1 jam. Jadi 9 kita ganti menjadi 8 karena kita pinjam 1 jam. Nah yang 30 karena 1 jam berarti kita meminjam sebanyak 60 menit. Ya. Jadi kita pinjam dari angka 9, 1 jam kita pinjam sama dengan 60 menit. Selanjutnya yang 60 menit yang kita pinjam tadi dari angka 9 itu 1 jam yang kita pinjam, 60 menit kita tambahkan dengan 30. Jadi kita tambahkan dengan 30 menit. Nah, hasilnya adalah 90 menit. Nah, sekarang kita sudah punya 90 menit. Kita taruh di atas 30. Nah, 30-nya kita sudah tidak pakai lagi. Jadi 90 menit kita kurangi dengan 35 menit. Hasilnya adalah 55 menit. Kemudian angka 8-nya kita taruh di bawah. Ya, 8-nya turun, bukan 9 lagi. Jadi 35 menit sebelum pukul 9.30 adalah pukul 5.55. Nah, untuk soal berikutnya. 5 jam yang lalu ayah pergi ke Solo. Dan ayah tiba di Solo pukul 13.25. Pukul berapakah ayah berangkat ke Solo? Nah, untuk soal seperti ini, karena di sini ada kata yang lalu, berarti kita tinggal mengurangi saja. 13.25 ya, saat tiba di Solo. Kita kurangi dengan 5 jam. Ya, dengan angka 5 karena sebelum. Ya, ada 5 kita kurangi 5 jam. Maka hasilnya, nah, untuk menitnya kita tulis saja 25 menit. 13 dikurangi 5, hasilnya adalah 8. Maka 5 jam yang lalu ayah berangkat ke Solo 5 jam yang lalu, yaitu pukul 8.25. Nah anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.